Kubong Tigo Baleh, tanah data di Baruah, Luhak keempat di Minangkabau. Pertikaian kelarasan Kotopiliang dengan kelarasan Bodi Caniago membuat perubahan daerah-daerah yang masuk dalam Federasi Kubong Tigo Baleh. Beberapa daerah yang sebelumnya menjadi anggota Federasi Kubong Tigo Baleh, seperti Singkarak dan Saniang Baka, masuk dalam Persekutuan Kotopiliang. Pernahkah Sanak mendengar nama Kecamatan Kubung? Ya, Kecamatan Kubung adalah salah satu kecamatan penting di Kabupaten Solo yang memiliki batas langsung dengan Kota Solo. Sebelum tahun 1970, Kota Solo itu sendiri merupakan bagian dari Kecamatan Kubung sekaligus tempat kedudukan ibu kota Kecamatan Kubung. Penamaan Kubung itu sendiri tidak lepas dari nama Kubong Tigo Baleh. Apakah Kubong Tigo Baleh hanya melingkupi wilayah Kecamatan Kubung saja? Jika Sanak penasaran, pada kesempatan ini kita hendak membahas wilayah adat Kubong Tigo Baleh. Kubong Tigo Baleh merupakan satu dari 4 lembah utama yang berada di dataran tinggi Minangkabau yang menjadi pusat kebudayaan Minangkabau. Keempat lembah itu adalah Lembah Tanah Datar, Lembah Agam, Lembah Limo Pulo Koto, dan Lembah Kubong Tigo Baleh. Lembah Tanah Datar, Agam, dan Limo Pulo Koto dikenali sebagai Luhak nan Tigo. Sedangkan Lembah Kubong Tigo Baleh dianggap sebagai bagian dari Luhak Tanah Datar atau kadang disebut juga Luhak Tanah Datar di Baruah. A.A. Nafis, sastrawan Minangkabau, dalam bukunya pernah menulis jikalau ada Luhak keempat di alam Minangkabau, maka daerah yang layak menjadi Luhak keempat adalah Kubong Tigo Baleh. Lantas, pertanyaan yang mungkin timbul dalam benak kita adalah manakah wilayah yang masuk dalam Kubong Tigo Baleh itu? Wilayah Kubong Tigo Baleh digambarkan dalam ungkapan adat dari Lawi Sumpu sampai Kalawi Talago Puruk, sampai Kalawi Talago Gadang atau Lawi nan Sididih. Yang dimaksud dengan Lawi Sumpu adalah Danau Sumpu atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Danau Singkarak. Lawi Talago Puro adalah sebutan untuk danau di Baruah atau danau di bawah yang dari telaganya mengalir Sungai Batang Lembang ke Lembah Kubong Tigo Baleh. Sedangkan Lawi Talago Gadang atau Lawi nan Sadidih adalah Samudra Hindia yang berada di wilayah pesisir Kota Padang sampai Tarusan dan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian, wilayah Kubong Tigo Baleh itu membentang di antara Danau Singkarak dan Danau Kembar yang berada di dataran tinggi sampai ke wilayah pesisir yang terbentang dari Kota Tengah Kota Padang sampai ke Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dilihat dari pembentukan nagari-nagari di Luhak Tanah Datar oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang, Kubong Tigo Baleh merupakan wilayah yang dibentuk oleh kelarasan Bodi Caniago yang dipimpin oleh Datuk Parpati nan Sabatang kala membentuk Lubuak nan Tigo. Lubuak Sikarah yang saat ini menjadi Nagari Solo merupakan satu dari pembangunan Lubuak nan Tigo oleh kelarasan Bodi Caniago. Setelah Solo, dibangun pula Nagari Salayo dan keduanya menjadi daerah penting dalam Kubong Tigo Baleh yang disebut dengan istilah Ibu Solo Bapak Salayo. Walaupun dibentuk oleh Bodi Caniago, namun pengaruh Kotopiliang juga masuk ke wilayah Kubong Tigo Baleh. Kubong Tigo Baleh memakai adat pisang si kalek-kalek hutan dengan pantun adatnya pisang si kalek-kalek hutan, pisang timbatu nan bagatah, samo dijuluak kaduonyo.
Kotopiliang inyo bukan bodi caniago inyo antah samo tapakai kaduonyo. Artinya, perpaduan kedua adat tersebut akan saling mengokohkan sebagaimana memangan adat Kotopiliang masuk ke bodi caniago menjadi lantak, bodi caniago masuk ke Kotopiliang menjadi pasak. Sebelum berlanjut membahas wilayah mana saja yang masuk ke dalam Kubuang Tigo Baleh, kita bahas sejenak sejarah atau asal-usul Kubuang Tigo Baleh terlebih dahulu. Terdapat sejumlah versi asal-usul Kubuang Tigo Baleh. Kita mulai dari versi pertama. Istilah Kubuang Tigo Baleh berasal dari ucapan penghulu pucuk di tanah datar ketika memutuskan untuk membuang dua kelompok yang berjumlah 13 orang ketika berselisih dan tidak patuh pada keputusan pendamai. Penghulu pucuk menunjuk masing-masing ke 13 orang dari dua kelompok yang berseteru sambil mengucapkan "Kobuang, kobuang", yang artinya ini dibuang. Ke-13 orang yang dibuang itu kemudian berpindah ke arah selatan ke daerah Solo saat ini. Menurut versi kedua, Kubuang Tigo Baleh berasal dari perjalanan 73 orang dari daerah Kubuang Agam ke daerah Solo. 13 orang tinggal di daerah Solo Salayo dan membangun nagari-nagari di sekitarnya yang kemudian dinamakan Kubuang Tigo Baleh. Sisanya, sebanyak 60 orang melanjutkan perjalanan menuju alam Surambi, Sungai Pagu. Ke-13 nenek mama yang tinggal di Kubuang Tigo Baleh itu adalah sebagai berikut. Versi ketiga, Kubuang Tigo Baleh berasal dari ucapan Rajo Pagaruyuang kepada 13 orang nenek mama yang menentang kekuasaannya. Ucapan Raja Pagaruyuang adalah "Aku buang Tigo Baleh". Dan versi keempat, Kubuang Tigo Baleh berasal dari istilah Tuanku Buang Tigo Baleh Niniak karena menentang putusan penguasa Pahyangan ketika itu. Mereka dibuang ke Agam dan kemudian karena berjasa menyelamatkan Pahyangan, mereka direstui untuk pindah ke kawasan Solo saat ini. Niniak yang berjumlah 13 orang ini dibuang ke Agam di sebuah bukit yang terletak di antara Sungai Janih dengan Simarasok di Kecamatan Baso saat ini. Di bukit tersebut ada sebuah tempat ketinggian yang disebut Bukit Kubuang Tigo Baleh. Di sekeliling bukit itu ada lekukan bukit yang disebut Luhuang. Nama-nama Luhuang itu adalah Pintu Ranah, Panta-Panta, Pintu Angin, Muaro Paneh, Solo, Salayo, Batu Bandoro, Janjang Batu, Bukit Sileh, Cupak, Sumani, Ayange, dan Talang. Dari Bukit Kubuang itulah nenek moyang penduduk Kubuang Tigo Baleh berpindah ke wilayah Solo. Jika sanak memiliki versi lain tentang asal-usul Kubuang Tigo Baleh, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan wilayah yang masuk ke dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Sesuai namanya, terdapat 13 daerah yang bersatu membangun federasi. Namun, daerah yang masuk ke dalam federasi tidaklah statis, tapi penuh dengan dinamika. Seiring perjalanan waktu, ada daerah yang keluar dari federasi, namun ada pula yang masuk untuk mencukupi angka 13. Terdapat 6 periodisasi wilayah yang tergabung dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Kita ulas satu persatu. Pada periode pertama, daerah yang masuk dalam Kubuang Tigo Baleh itu adalah daerah di sekitaran Danau Singkarak. Ke-13 nagari itu adalah sebagai berikut. Ke-13 persekutuan daerah tersebut disebut dengan Situka Banang Tigo Baleh Limpan. Periode kedua, perserikatan daerah yang membentuk Kubuang Tigo Baleh periode 1 tidak bertahan lama.
ada daerah yang keluar dari federasi namun digantikan dengan daerah baru sehingga anggota federasi tetap berjumlah 13. Ke-13 daerah yang menjadi anggota federasi Kubuang Tigo Baleh periode kedua adalah sebagai berikut. Kumpulan yang berikut ini disebut dengan Tigo Baleh Koto di Hilir dan mungkin disebut demikian karena wilayahnya bergeser ke hilir. Pada periode ketiga, pertikaian kelarasan Koto Piliang dengan kelarasan Bodi Caniago membuat perubahan daerah-daerah yang masuk dalam federasi Kubuang Tigo Baleh. Beberapa daerah yang sebelumnya menjadi anggota federasi Kubuang Tigo Baleh seperti Singkara dan Sanyang Baka, masuk dalam persekutuan Koto Piliang. Pasca pertikaian ini, muncul Federasi Tigo Baleh Koto di bagian selatan yang terdiri sebagai berikut. Pada periode keempat, persekutuan daerah pada periode ketiga juga tidak berlangsung lama. Setelah itu muncul lagi Federasi 13 Koto di daerah yang lebih selatan yang terdiri dari Solo, Salayo, Gugua, Koto Anau atau Koto Nan Anam, Cupak, Gantuang Ciri, Kinari, Muaropaneh, Koto Laweh, Tarung Taruang, Sirukam, Supayang, dan Sari Alahan Tigo. Pada periode keempat ini, wilayah dapat terlacak dengan jelas nagari-nagari yang masuk dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh. Ke-13 koto yang membentuk Federasi Kubuang Tigo Baleh periode 4 ini saat ini masih tetap berstatus sebagai nagari. Periode kelima, pada perkembangan selanjutnya, Koto Laweh dan Tarung Taruang keluar dari Federasi Kubuang Tigo Baleh membentuk federasi yang bernama Sambilan Koto. Untuk mengganti Koto Laweh dan Tarung Taruang yang keluar dari Federasi Kubuang Tigo Baleh diganti oleh Nagari Gawang dan Panyangkalan. Sampai pada tahap ini, sebenarnya di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Solo telah terbentuk dua federasi, yakni Kubuang Tigo Baleh dan Sambilan Koto Sungai Lasi. Koto Laweh dan Tarung Taruang keluar dari Federasi Kubuang Tigo Baleh. Setelah munculnya nagari-nagari lain di sekitar Koto Laweh dan Tarung Taruang, mereka bersekutu membentuk Federasi 9 Koto yang beranggotakan 9 nagari sebagai berikut. Karena itu, Kabupaten Solo pada masa kolonial pada awalnya bernama Afdeling 13 N 9 Koto sebelum diganti menjadi Afdeling Solo pada tahun 1913. Pada periode ke-6, perkembangan selanjutnya Sirukam, Supayang, dan Sari Alahan Tigo keluar dari Federasi Kubuang Tigo Baleh. Untuk penggantinya, muncul Nagari Saok Laweh, Tanjung Bingkuang, dan Talang. Sedangkan nagari-nagari yang keluar membentuk federasi yang dikenal dengan Nilam Payong Sakaki dengan nagari-nagari pentingnya Talang Babungo, Supayang, Sirukam, dan Alahan Panjang. Sampai periode ke-6, nagari-nagari yang terhimpun dalam Federasi Kubuang Tigo Baleh adalah sebagai berikut. Walaupun anggota Federasi Kubuang Tigo Baleh senantiasa berubah-ubah, namun secara umum wilayah-wilayah yang tersebut dalam ke-6 periodisasi Kubuang Tigo Baleh tersebut tetap disebut sebagai Kubuang Tigo Baleh. Namun, jika kita bagi ke dalam kawasan adat yang lebih sempit lagi,
Maka wilayah Kubuang Tigo Baleh tersebut dapat dibagi atas kawasan 20 koto, 9 koto, Kubuang Tigo Baleh, dan Nilam Payuang Sakaki. Wilayah yang masuk dalam 6 periodisasi Kubuang Tigo Baleh tersebut saat ini secara administrasi pemerintahan menjadi wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok. Seiring migrasi penduduk Kubuang Tigo Baleh ke pantai barat Sumatera, mereka juga membangun nagari-nagari di pesisir barat Sumatera, mulai dari Kasang di utara, Nagari di Kota Padang, hingga Tarusan dan Bayang di selatan. Karena itulah, wilayah Kubuang Tigo Baleh disebut dari Lawi Sumpu sampai Kalawi Talago Puro, sampai Kalawi Talago Gadang atau Lawi Nan Sadidi. Demikian sana ulasan kita tentang sebuah wilayah adat yang disebut Kubuang Tigo Baleh, yang menjadi bagian dari Luhak Tanah Datar, dan karena posisinya di bagian selatan disebut juga dengan Tanah Datar di Barwah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, sejarah, dan juga budaya yang ada di Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.